Nonton debat gak tadi malam? Berbicara tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Aktornya adalah Faisal Assegaf, pendukung penuh Anies Baswedan. Satu kali lagi, pendukung Anies Baswedan. Dia ngamuk di forum itu. Ribut berseteru dengan Nusron Wahid. Tapi sayangnya karakter mereka itu dari dulu ingin didengarkan ucapannya oleh orang lain, tetapi tidak mau mendengarkan ucapan orang lain. Itu gobloknya di sana. Coba kita dengarkan sama-sama nih sampai ngamuk-ngamuk. Sebetulnya ini adalah fenomena lama. Yang pertama adalah ini gagasan orang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara anti demokrasi, tapi dengan cara mobokrasi, dengan cara mobilisasi. Kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh saudara Faisal Assegaf tadi, jadi nggak peduli pasal, nggak peduli ini dan sebagainya. Yang penting adalah mobokrasi kekuatan rakyat. Kita perlu ingat Samuel P. Huntington, demokrasi itu selain ada konsep freedom dan atau kebebasan, tapi di situ ada namanya tertib demokrasi. Nah, tertib demokrasi itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk law of order atau tata aturan berdasarkan pada undang-undang dan berdasarkan pada konstitusi. Karena itu apa? Saya yakin seyakin-yakinnya sampai hari ini Pak Mahfud MD itu saya masih yakin karena beliau saya kenal dekat. Meskipun saat ini saya tidak mendukung beliau, tapi saya bersahabat dan saya kenal dekat. Pak Mahfud MD itu orang yang sangat berpikir tentang konstitusionalisme. Tidak asal mendukung. Perkara kemudian tadi Faisal diterima dengan karpet merah. Itulah hebatnya Pak Jokowi memerintahkan sama Pak Mahfud MD untuk menerima tamu-tamu dengan baik. Yang kedua, memang Pak Mahfud MD itu adalah santri. Kalau ada tamu, memang kita harus wajib menghormati tamu. Diterima dengan baik, kalau perlu dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, disenangkan dan sebagainya. Ada miskomunikasi, bahaya Anda memprovokasi kalau ini. Saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang dibentuk. Saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas Pemilu Curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik rakyat. Dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya makanya gimana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud Anda ke sana. Anda sebagai bagian dari sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Saya diam. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami
melalui prosedur dan mekanisme. Kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, Saya buktikan bahwa seluruh hancurnya rakyat Indonesia Nusron menganggap Wahid. Pak Buka Faisal, hati nuranimu, Nusron. Pak Faisal Nusron bukan Wahid. akal kecerdasan dan Kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Kalau- Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Cukup. Itu fakta. Cukup. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Ada respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi. Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi Saya mau tafsir, bicara apa itu saja, manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya, Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur jangan mengarah ke kami. Ya, yang Ya. tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketika partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada Yang cukup. lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, Ya, nggak apa-apa. cukup. Silakan. Cukup. Sekarang giliran Nusron. Oke. Makasih Pak Karni. Kalau 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada 2 prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi. Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan nggak penting pasal, nggak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk Nusron. menekan Biar- kepada Sebentar, Pak kekuatan-kekuatan Karni. publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko Polhukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau Ya. saya mengatakan kita Nah, jangan di bicara sini pasal, ada forumnya. Iya. Dia Ya. giliran dia. pelintir Nusron. Saya tidak memelintir. Dia Jangan giliran dipelintirkan dia. Anda komentar di luar itu sangat Dia- tidak bagus. dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Pak, yang lain ngomong apapun kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian di judgement dengan salah menyalahkan dipotong. Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertib siapa? Saudara-saudara sekalian. Ini adalah forum tentang demokrasi ketika bicara seperti ini. Kalau mau inilah tanda-tanda orang yang dalam bicara pun tidak demokratis, maka ketika akan menata negara pun dia akan cenderung tidak demokratis karena akan menggunakan mobokrasi tekanan untuk memaksakan kehendak. Karena itu saya katakan orang yang mengisukan, memaknai dan mengusung tentang tema pemakzulan adalah pertama orang yang anti demokrasi, yang itu dia mengandalkan konsep mobokrasi. Dan itu tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, tidak sejalan dengan proses reformasi yang digalang dengan semangat 98. Karena semangat 98 adalah mengusung reformasi, mengusung demokrasi, dan demokrasi adalah law of order atau tertib terhadap demokratisasi. Bukan dalam rangka mengandalkan mobokrasi. Kalau dikatakan presiden dianggap membahayakan, membahayakan di mana? Apa yang membahayakan? Dalam hari ini, semua orang bebas untuk bicara. Tidak ada pengekangan, tidak ada lembaga pers yang dibredel dalam konteks hari ini dan sebagainya. Kalau ada menganggap ada
kecurangan, kita pun menemukan kecurangan dan kita laporkan ke dalam Satgas, pertama kepada Bawaslu. Karena saluran untuk mengatakan ada kecurangan pemilu adalah Bawaslu. Kita sudah melaporkan ada 26 kecurangan. Ya kan? Kemudian kita juga melaporkan kecurangan juga kepada siapa? Kepada Satgas yang dibentuk Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Kita gunakan juga saluran itu. Jadi ini yang pertama adalah di mana kita mau tertib demokrasi kalau kita mau mengandalkan sedikit-sedikit ada mobokrasi. Kalau hari ini orang nggak puas, ada 1.200 orang mengatakan petisi nggak suka dengan Pak Jokowi, silahkan. Tapi 1.200 orang itu mendapatkan mandat dari siapa? Mengandalkan mandat dari rakyat, buktinya mana? Karena mandat dan kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam bentuk pemilu. Dan di pemilu nanti tanggal 14 Februari, disitulah mandat rakyat akan diberikan. Apakah mandat rakyat itu diberikan kepada si A, si B, atau si C, partai A, partai B, atau partai C. Itulah mandatnya. Bukan mandat orang yang mengatasnamakan dengan 1.200. 1.200 orang dibandingkan 300 juta. Itu berapa persen? Jangan-jangan 1.200 orang itu, jangankan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat satu kepala desa, satu desa pun belum tentu. Tapi sebagai sebuah bentuk gagasan, saya hargai. Itulah demokrasi sebagai sebuah bentuk gagasan. Yang pertama itu, bahwa kenapa ada orang yang identifikasi, orang yang mengusung konsep pemakzulan. Yang kedua, yang mengusung konsep pemakzulan yang kedua adalah dia sebetulnya mempunyai prinsip demokratis. Tetapi dalam pesta demokrasi ini kekhawatiran akan kalah. Karena kekhawatiran akan kalah, kemudian mengusung isu pemakzulan. Saya tidak mau mengatakan. Ya kan, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengusung isu ini, supaya apa? Supaya intinya adalah menggagalkan upaya-upaya pemilu. Dan saya tegaskan, sebagai sebuah bentuk negara demokratis, pemilu tidak boleh batal dan pemilu tidak boleh gagal dan pemilu tidak boleh digagalkan. Karena menggagalkan pemilu sama halnya memasung hak-hak rakyat, memasung kedaulatan rakyat, dan itu justru adalah semangat yang anti demokrasi. Saya kira semangat ini yang kita maknai. Kalau ada perbedaan pendapat, biasa. Perbedaan pilihan, biasa. Kami dari Prabowo Gibran akan respect terhadap hasil pemilu nanti, apapun hasilnya. Karena apa? Kami mempunyai jiwa konstitusionalisme, prinsip itu. Kami punya jiwa, semangatnya adalah demokratisasi. Dan proses kedemokratisasi yang paling tinggi, pengadilan paling tinggi terhadap rakyat adalah, bagi rakyat adalah pemilu itu. Misalnya dikasih amanah oleh rakyat adalah pasangan kami, Prabowo Gibran, tentunya kami harus melaksanakan ini dengan baik, amanat demokrasi. Tapi misal rakyat berkehendak lain, dan itu disampaikan berkali-kali Pak Prabowo, kita akan respect. Dan itu terbukti, dibuktikan oleh Pak Prabowo, 2 kali pemilu, dia dikalahkan, pun tetap respect, support terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena semangat demokratisasi. Negara ini jauh lebih besar dan jauh lebih baik dipimpin secara demokratis, dengan cara-cara demokratis, daripada dengan cara yang, mohon maaf, semangatnya ada semangat anti demokrasi, semangat kuat-kuatan mobokrasi, karena sesungguhnya mobokrasi itu adalah bukan semangat demokrasi, tapi adalah semangat barbarianisme yang itu tidak boleh dilanggengkan dan diwujudkan dalam negara demokratis seperti ini. Oke. Baik. Karakternya dari dulu seperti itu si Faisal Asegaf. Dia sendiri sebetulnya tidak demokratis. Tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Dan satu lagi. Mending kalau Faisal Asegaf itu orang yang netral dalam Pilpres kali ini. Pertanyaan kita, apakah isu pemakzulan ini ideal? Atau memang di belakangnya ada kepentingan politik besar?
Kan itu. Dari dulu mereka-mereka itu teriak-teriak pemakzulan loh. Tapi tidak ada orang lain yang kemudian yang menyambut. Nah sekarang, ketika Jokowi sudah memilih di dalam pilihan politik Pilpres kali ini Prabowo Subianto dan Gibran tentunya, maka isu mereka itu disambut oleh lawan politiknya. Ujung-ujungnya urusan politik pula. Ujung-ujungnya sekali lagi urusan politik. Jadi bukan ideal sebagai konsep bahwa Jokowi harus dimakzulkan. Tapi di belakang ucapan pemakzulan itu ada desain politik. Ingin menggagalkan pemilu karena jagoannya akan kalah dan lain sebagainya. Kelihatan bagaimana tenangnya Nusron Wahid. Kita akan hargai setiap apa yang menjadi hasil pemilu. Siapapun pemenangnya kita hargai. Sementara di pihak lawan-lawannya itu nggak ada yang berbicara kayak gitu. Artinya Nusron Wahid itu sangat pede jagoannya akan menang. Dan mereka lawan-lawannya mencoba untuk mengganggu kemenangan itu dengan memunculkanlah isu pemakzulan dan lain sebagainya. Supaya menggagalkan kemenangan, bahkan lebih jauhnya menggagalkan pemilu. Kan itu. Ada suasana keresahan. Saya menangkap itu dari lawan-lawan politik yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi bukan ideal sebagai sebuah konsep yang utuh. Bahwa ini adalah murni gerakan rakyat. 1.200 dari ratusan juta. Ini kan. Dulu si Amin Rais kan membuat gerakan people power. Dia demo di jalan. Berapa orang yang datang? Mengklaim mewakili rakyat. Malah ditertawakan rakyat dong. Kan itu. Berapa yang demo? 100 orang dulu tuh. 100 orang yang demo untuk nurunin kepala desa aja nggak bisa tuh. Apalagi nurunin presiden. People power. Mending kalau galangan suaranya katakan setengah dari jumlah rakyat Indonesia. Kelah. Ini cuma puluhan orang, cuma ratusan orang, dari ratusan juta orang. Kemudian mereka ngeklaim sebagai perwakilan dari rakyat. Gitu ya. Jadi tetap apapun argumentasinya, narasi-narasi yang diucapkannya, saya menangkap ada keresahan. Ya kita tonton aja lah. Sebagai referensi lumayan, nambah-nambah untuk bernarasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.